berjumpa lagi bersama Zaki dari Tampia TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun apa kabar nih kalian semua di rumah? Sehat-sehat semua ya. Mudah-mudahan kalian selalu dapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kali ini Zaki ada di DI Cafe and Resto Kota Bandar Lampung nih, yang tepatnya di Jalan Urip Sumoharjo. Oh iya, aku tak kasih tahu nih, DI Cafe and Resto ini adalah milik dari Tampia Group juga loh, yang punya channel kita tentunya. Oke, kali ini ya di DI Cafe and Resto kita ada kedatangan tamu dari Taman Nasional Waikambas dan dari PT Coca-Cola Indonesia tentunya. Jadi kita itu di sini bakal ngobrol-ngobrol sih nantinya ya, gimana rasanya mereka berkunjung ke DI Cafe and Resto Kota Bandar Lampung sendiri, dan kita akan menanyakan tentang observasi yang ada di Taman Nasional Waikambas dan bekerjasama dengan Coca-Cola tentunya. Nanti kita ngobrol-ngobrol nih, kalian mau tahu nggak kita mau ngobrolin apa? Yang jelas kita nggak ngobrolin hal-hal negatif, kita pasti akan mengobrolkan hal-hal yang positif tentunya. Aku sih lagi nunggu baristanya ya di sini, gengs. Mungkin baristanya lagi istirahat karena jam-jam segini tuh jam-jam istirahat sih ya tentunya. Nanti kita bakal nyicip-nyicip juga minum-minuman yang ada di DI Cafe and Resto Kota Bandar Lampung ini, dan yang pastinya emang sangat-sangat menggugah selera nih, gengs. Ada menu-menunya di sini, ada gambar-gambarnya yang sangat variannya banyak banget di sini ya. Pokoknya kalian harus kunjungin DI Cafe and Resto Kota Bandar Lampung milik Tampia Group. Jangan lupa, nanti kita mau ngobrol-ngobrol, jadi kalian harus tetap stay di channel kita ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Otomatis ketika kita, wah ini 1 minggu kan kita hitung biaya biaya produksi bahan dan lain sebagainya. Tiap hari kan kita mesti makan juga apa segala macam kan, itu mereka itu gila canggih gitu kan, pakai mesin dan lain sebagainya. Tapi bagaimanapun juga tidak mengecilkan arti kita harus fight gitu kan. Bagaimana kita bisa dapat harga yang pantas, tidak dengan harga yang murah juga gitu kan, harga yang memang pantas. Makanya strategi lainnya adalah mungkin kita tidak hanya sekedar jualan komoditi, karena kalau jualan komoditi kita dihajar. Oke, gengs, buat sobat Tampia semua, sekarang kita udah sama bapak-bapak yang ganteng ini, yang jauh-jauh ya datang ke di Cafe and Resto Kota Bandar Lampung. Sekarang kita mau tanya nih produk-produk atau karya kreativitas yang dimiliki dari bapak-bapak ini sendiri. Kita mulai dari yang rajut, karena aku tertarik banget nih sama yang rajut. Ini keren banget, dan katanya produk ini udah internasional sampai yang negara Australia yang menginginkan produk ini. Bapak, ini tadi produk dari mana ya, Pak? Oh, dari Desa Penyangga, Praja Harjosari, Mas. Boleh dong, Pak, penjelasannya kenapa dari produk ini? Oke, ya. Jadi ini produk dari kelompok ibu-ibu namanya KWT Rajut Sapana. KWT itu kelompok wanita tani di Desa Penyangga Taman Nasional Waikambas. Nah, rajut ini terangkat ketika kita ada kunjungan tamu yang minta souvenir. Jadi salah satunya yang sudah ada dan mereka sudah merajut sebelum kita bergerak di wisata.
Nah, untuk bentuknya kenapa gajah dan badak ini karena ikon kita di Taman Nasional Waikambas. Jadi kita arahnya ke badak dan gajah. Kemudian tapis Lampung itu mempercantik bahwa souvenir ini berasal dari Lampung. Ciri khas tersendiri. Oke. Aku mau tanya nih Pak, karena kan ini kan dengar-dengar katanya sudah sampai internasional ya, pengirimannya sudah hampir bahkan di luar negeri aja sudah banyak yang menyukai dan desainernya pun dari Australia langsung. Oke nih Pak, selain negara Australia, kira-kira sudah ada negara lain? Belgia sama Swiss juga. Belgia dan Swiss. Iya. Jadi di Instagram kami awalnya mereka main ke sini. Setelah pulang mereka bawa ternyata sampai negaranya tidak cukup. Karena mereka punya banyak teman, banyak permintaan. Nah, terus akhirnya DM di Instagram, could you please to send some elephants and rhino ya. Jadi bisakah kirim kami untuk souvenir gantungan kunci ya itu atau rajutan ini. Untuk lokal nih Pak, lokal juga pastinya banyak dong yang bisa. Sangat banyak untuk lokal. Ini kebanyakan dari anak-anak sekolah yang datang ke Taman Nasional. Yang kunjungan wisata. Karena kalau lokal sangat murah mas harganya. Kalau lokalnya sampai berapa? Berkisaran yang gantungan kunci, iya 15 sampai 20 ribu. Oh ini 15 sampai 20 ribu. Iya. Dan kalau rajut kan kualitasnya kuat. Yes. Rajut Sapana. Iya. Kalau yang besar-besar ukuran seperti ini 150 karena ditambah dengan tapis sulamannya. Untuk kan ini kan internasional. Untuk harga jual internasional berkisar. Kalau dari internasional itu berkisar ya hampir 300 ribu, $30 Australia kan. Aku mau tanya lagi nih Pak, boleh kan ya Pak? Iya silakan. Oke. Sekarang aku mau tanya yang ini, karena tadi aku tertarik banget karena ini kalau dibuat kostum keren banget ya Pak. Ini dari produk ini batik ciprat dari Desa Penyangga Taman Nasional Waikambas yaitu Desa 807. Sebenarnya yang ciprat ini hanya tambahan aja. Yang ininya, yang utamanya ada yang motif. Boleh aku cek Lampung, boleh cek Pak ya. Motifnya motif Lampung, batik tulis, kemudian ada motif satwa Waikambasnya. Ini salah satu. Ya, sebagai produk lokal dan juga dijadikan sebagai tempat eduwisata, menjadi paket wisata. Oke Sobat Tampia, jadi ini adalah salah satu hasil karya batiknya dan ini akan dijelaskan oleh Bapak Sunanda ya. Oke. Agak di desa ini batik apa? Jadi di Desa Penyangga Taman Nasional Waikambas Desa 807 ada yang membuat batik, itu batik tulis bermotif Lampung, kemudian motif satwa Waikambas. Nah di situ satwa Waikambasnya ada badak Sumatera, ada gajah Sumatera. Ini salah satu karyanya ya Pak ya. Kalau tadi ini batik ciprat ini sendiri kalau pemasarannya udah lokal aja, baru lokal atau sampai dari internasional juga Pak? Kalau yang motif badak, motif gajah itu sampai internasional juga karena ada wisatawan yang berkunjung ke Waikambas, mereka ingin membawa kenang-kenangan dari Waikambas yang bermotif gajah atau badak. Kalau yang ciprat baru lokal. Gengs, ini tadi yang pengenalan dari batik dan rajut aksesorisnya ya sendiri. Sekarang kita mau tanya karena ada produk yang soap, dia sabun itu dari cuci tangan dan sabun cuci piring juga. Bapak boleh dijelaskan lagi gimana pengolahannya, terus kenapa kok bisa memilih ini? Nah karena sekarang itu masa pandemi, jadi kegiatan wisata ditutup. Untuk kegiatan teman-teman di desa membuat kegiatan yaitu membuat sabun cuci tangan dan sabun cuci piring untuk kebutuhan masyarakat sekitar. Oke. Jadi depan UMKM lagi mas kita. Berarti yang ini juga sama ya Pak? Iya. Ini cara pengolahannya gimana Pak? Bisa dari sabun seperti formulanya kita beli di toko bahan-bahannya itu toko-toko terdekat, kemudian ada racikannya. Racikannya sudah kita uji beberapa kali mana yang sudah sesuai untuk kebutuhan masyarakat sekitar atau sudah cocok formulanya, baru kita patenkan, kemudian kita buat produk tersebut. Ini kalau ini sama ya Pak ya? Beda. Itu cuci baju. Oh ini buat cuci baju Pak. Nah, ini hanya agak sedikit cair karena formulanya memang khusus aman buat pakaian. Pakaian ya. Berarti di sini ada
3 produk sabun ya Pak ya? Iya. Cuci piring, cuci tangan, dan Cuci untuk pakaian. pakaian juga. Keren banget nih. Ini kalian, ini boleh dicontoh milenial yang ada di Lampung. Harus berkarya terus. Selain tadi dari rajut, terus sabun, batik, sekarang kita mau kenalin yang namanya Pandawa Coffee. Ini kopi dari Lampung. Pak, boleh dijelasin kopi ini gimana? Oke, ya awalnya kenapa ide ini muncul karena salah satu dari teman milenial kami di Desa Penyangga, nah itu punya keahlian di bidang kopi, Mas. Jadi dia punya pengalaman di servis kopi mesin awalnya. Oke. Nah itu kemudian pulang ke desa mencoba bikin kopi sendiri tadinya, nggak dipasarkan. Nah ketika ada kunjungan wisatawan asing itu kan nggak mungkin kopinya tubruk lokalan kasih gula yang banyak kan nggak. Nah dia pasti mintanya black coffee kebanyakan. Nah dari ide sana kami muncul bahwa kopi ini aja diangkat karena biji kopinya juga udah pilihan. Nah jadi tinggal proses pematangannya atau roastingnya. Nah jadi teman kami ini beli mesin yang sudah bagus untuk roastingnya, kemudian grindernya juga termasuk uji-uji ya tingkat kematangannya yang dark atau medium. Ini kebetulan yang kami buat adalah kopi tubruk, satu mudah diseduh oleh masyarakat desa, yang kedua rasanya juga masuk ke bapak-bapak yang ada di desa. Kayaknya bukan cuma bapak-bapak sih Pak, milenial juga. Milenial juga, iya, yang pecinta kopi. Nah, kita tinggal perlu pelatihan-pelatihan seperti kreasinya sih. Kalau bikin cappuccino manual ataupun produk-produk kopi yang basic espresso, nah seperti itu belum kalau di sana. Sebatas tubruk Mas, tapi kalau kopinya ya memang bijinya bagus, pilihan, prosesnya juga sudah profesional. Jadi ini kopinya wangi banget. Sekarang aku mau nyicipin kopi yang sudah diseduh. Boleh aku cicip ya Pak? Iya, Kopinya, silakan, Pak ya. Oke, kita tadi sudah mengenalkan beberapa produknya. Nanti kalian harus bisa cek di YouTube kita atau di Instagram dari Wok Darwis yang ada di Lampung Timur ya Pak ya. Lampung Timur khususnya di Taman Nasional Waikambas ya Pak ya. Taman Nasional Waikambas, kalian bisa langsung kunjungi tempatnya di Waikambas sana. Dan inilah sedikit pengenalan kita tentang produk-produk yang ada di sini yang kita akan pasarkan untuk go internasional khususnya. Sekali lagi Bapak, terima kasih atas waktunya sudah datang ke DI Cafe and Resto Bandung Lampung ini dan mengenalkan beberapa produk yang kualitasnya sangat luar biasa. Mudah-mudahan cepat mencapai go internasional. Terima kasih Bapak.